Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yuli dan Ibu Hilda selaku penguji serta Ibu Wali Murid dari Ananda kelas 6B dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu ad-dinul Islam. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara berikutnya yaitu presentasi karya ilmiah siswa yang dibawakan oleh kelompok 6 sampai kelompok 6 dari kelas 6B. Sudah siap semuanya? Gak usah grogi ya. Oke, dengan judul pemanfaatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul pemanfaatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. Sebelum itu, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Saya Khaira Atara Naifah Malis, biasa dipanggil Khaira. Saya Safira Mulyazara, biasanya dipanggil Safira. Saya Sasen Kalgoneli Saputra, biasanya dipanggil Sasen. Saya Badara Bersama Lamudi, biasa dipanggil Abrisam. Saya Istighfar Narendra Putra Sadewa, biasanya dipanggil Rendra. Latar belakang. Koran merupakan salah satu media informasi yang dicetak pada kertas yang berisi berita terkini dengan berbagai macam topik. Koran diminati semua kalangan tidak terkecuali karena berisi informasi beragam mulai dari politik sampai sindiran lewat karikatur. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara pembuatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil? 2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan koran bekas terhadap industri kerajinan? Hasil. 1. Jika cuaca panas bisa bertahan lama. Jika cuaca mendung atau hujan, kemungkinan tidak bertahan lama karena kertas mudah hancur. 2. Bisa memuat beberapa peralatan tulis. Teknik pengambilan data. 1. Dokumentasi dan pengukuran dilakukan untuk mengumpulkan data visual berupa foto dan gambar. 2. Metode pengambilan data dengan uji ketahanan dan kapasitas. Langkah-langkah pembuatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan koran bekas dan gunting dengan ukuran 10 kali 19 cm. Yang ketiga, gulung. Setelah itu gulung guntingan dengan pensil dan diberi lem pada ujungnya. Yang keempat, tempelkan 7 gulungan menjadi satu. Yang kelima, tempelkan
tempelkan yang sudah digulung menjadi satu hingga membentuk kotak. Yang keenam, di apa namanya itu, bentuk, terus apa namanya, ukuran 10 kali 20 cm. Yang ketujuh, siapkan kardus bekas sebagai alas. Yang ke-8, tempat pensil siap digunakan. Tujuan 1. Mengetahui manfaat koran bekas menjadi kerajinan. 2. Mengenalkan kepada masyarakat tentang pemanfaatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. Manfaat 1. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. 2. Menambah nilai guna koran bekas. Jadi kesimpulannya adalah dari kegiatan membuat produk dari barang-barang yang ada di sekitar kita yang tak dibutuhkan lagi, ternyata bisa kita jadikan barang yang unik dan berguna. Seperti koran yang tak terpakai, kita bisa membuatnya menjadi tempat pensil yang unik, bagus, dan bermanfaat. Selain itu juga membuatnya pun mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahannya diambil dari barang bekas yang tidak digunakan lagi. Sarannya 1. Perlu dilakukan pewarnaan supaya tempat pensil dari koran lebih menarik. 2. Masyarakat dapat menjadikan kerajinan tempat pensil sebagai industri kecil untuk meningkatkan pendapatan. 3. Masyarakat dapat berkreasi dengan membuat berbagai bermacam-macam kerajinan dari koran bekas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sudah luar biasa anak-anak menjelaskannya ya. Terima kasih Nabe sudah memperhatikan karyanya dengan baik dan jelas. Berikutnya sesi tanya jawab. Pak Ibu penguji dulu nggih. Monggo Pak Arif Yuli. Terima kasih Bu Umroh. Pak Arif ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Umroh selaku guru pembimbing anak-anak yang luar biasa, yang super telaten Ibu ya, yang sabar selalu mendampingi anak-anak dari proses yang pertama di awal bulan Januari hingga di akhir bulan Februari. Anak-anak bisa praktek ya, memanfaatkan koran bekas menjadi kerajinan tempat pensil. Tidak hanya membuat, menghasilkan sebuah tulisan, karyanya itu ditulis ya dalam satu bentuk karya ilmiah siswa. Ini sangat luar biasa.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Murid yang sudi kiranya hadir pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan panjenengan, bisa hadir di sekolah, memberikan apresiasi, memberikan motivasi, memberikan semangat dukungan kepada anak-anak yang luar biasa ini. Dan anak-anak yang hebat ya, kelas 6B, ada Mbak Safira, ada Mas Rendra ya, ada Mas Sasen, satunya yang sebelah sana siapa? Mbak Kaira ya, sama Mas Abizal ya. Sungguh luar biasa, sudah berani ya, berani presentasi ini luar biasa Ibu ya. Saya kemarin dapat cerita, nanti pertanyaannya nanti aja ya. Dapat cerita, kemarin lusa saya menguji Ibu, Pak Arif, andai kata saya ya, yang duduk di situ, yang berdiri, yang presentasi, mungkin perut saya mules saya bolak-balik ke kamar mandi, mungkin keringat dingin saya keluar. Jadi ada keberanian, ada tanggung jawab, ada kemandirian, ada kerjasama anak-anak ini sangat luar biasa. Anak-anak yang Pak Arif banggakan, yang pertama ya, dari koran bekas ya, yang kalian kumpulkan dan sebagainya, ini berasal dari siapa saja, dari salah satu koran bekasnya, atau Pak kami membawa semuanya, bekerja sama dan sebagainya. Pertanyaan yang pertama ya, koran bekasnya berasal dari mana? Membawa semuanya. Membawa semuanya, alhamdulillah. Yang kedua, ini pekerjaan yang bagus, bekerja sama membuat ya. Dikerjakan di rumah siapa? Ataukah di sekolah? Rumahnya Abisam. Oh, di rumahnya Abisam ya. Kenapa memilih di rumahnya Abisam? Paling dekat sekolah atau bagaimana? Dekat dari Oh, di tengah-tengah, biar yang jauh tidak terlalu jauh. Iya. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, prosesnya berapa lama membuat prakarya koran bekas ini menjadi kerajinan tempat pensil ini? Berapa lama prosesnya dari tadi ya, mengumpulkan, menggulung? Nah, gantian yang menjawab ya. Biar nanti saya beri nilai 100 semuanya ini nanti ya. Ayo gantian ya. Berapa lama dari mengumpulkan, dari menggulung ya kan, menyatukan? 1 minggu. 1 minggu ya. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, Ibu, kalau saya lihat ya, hasil karya ilmiah anak-anak ini sudah sekelas anak kuliah, Bu. Runtut dari tadi ya, saya lihat ada judul, latar belakang, proses pembuatan, dan ada kesimpulan dan saran. Itu luar biasa. Nanti enggak usah SMP ya, langsung kuliah ya. Itu sangat runtut. Jadi terima kasih Bu Umroh telah mendampingi anak-anak yang luar biasa ini. Dari pertanyaan Pak Arif tadi itu membuktikan sudah kalianlah yang membuat ini, tulisan maupun membuat karya ini itu adalah kalian. Mengapa itu? Karena dari beberapa pertanyaan yang Pak Arif ajukan tadi kalian bisa menjawabnya. Kalau tidak membuat sendiri kan bingung ya. Tadi langsung menjawab. Sumbernya dari koran kami membawa semuanya Pak Arif. Yang kedua, kami mengerjakannya di rumah Mas Abizam 1 minggu dan sebagainya. Foto-fotonya kerjasama luar biasa. Saran dari Pak Arif ya, ini sarannya. Anak-anak, ini adalah karya yang baik, tulisan maupun sebuah kotak pensil dari koran bekas. Saran Pak Arif, kalian jangan berhenti kegiatan ini, membuat produk karya ini
hanya di kegiatan karya ilmiah ini. Silakan nanti dikembangkan. Karena apa? Itu adalah keterampilanmu. Tidak semua orang bisa membuat itu, ya kan? Yang kedua, anak-anak, silakan dikembangkan. Ya, di sini kan ada bunda-bundanya ya, minta modal bunda-bundanya. Karena itu ada nilai jualnya, anak-anak. Ya, kalian membuatnya itu semenarik mungkin, itu nanti bisa dijual, dapat tambahan uang sakumu nanti ya. Itu. Jadi itu mempunyai nilai ekonomis ya, bisa untuk dijual, untuk berkarya, minimal diletakkan di sudut rumah dan sebagainya ya. Itu selain kotak pensil ya, itu kan juga bisa dibuat vas bunga ya kan, dibuat untuk tempat-tempat yang lainnya ya, di lingkungan rumahmu itu sebagai tempat surat, tempat apa itu, album foto, tisu dan sebagainya. Silakan dikembangkan karena kalian sudah dari awal hingga akhir produknya itu sudah pernah mencoba. Jadi saran dari Pak Arif, silakan dikembangkan di rumah ya. Jadi biar ada nilai manfaatnya di kemudian hari ya. Bisa vas bunga, tempat tisu, pigora ya kan, dan yang lain-lainnya itu. Dan anak-anak, itu pun juga nantinya Bu Hilda bisa jadi mata pencarian. Jadi orang bekerja itu ya tidak harus jadi guru seperti Pak Arif, Bu Umroh, Bu Hilda, tidak harus jadi dokter. Kalau kamu punya perusahaan ya, membuat ribuan ya vas bunga, tempat pensil dari barang-barang bekas, tidak hanya itu saja, itu juga sudah menghasilkan uang. Nah, kalau bahasa sekarang itu menghasilkan cuan ya kan, itu ya kan, bisa untuk kalian sekolah, untuk kuliah ya, S1, S2, doktor ya kan, bisa membahagiakan orang tuamu ya. Biar kamu semangat, Pak Arif beri motivasi ini biar semangat, tidak berhenti di sini, teruslah berkarya ya. Itu. Mari sama-sama kita beri aplaus ibu-ibu yang sangat luar biasa, anak-anak ya kan, dengan presentasinya, dengan karyanya ini ya. Baik, itu saja Bu Umroh yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan. Tadi pertanyaannya terjawab semuanya. Semoga saran ini nanti ke depannya bisa apa ya, menjadi cita-cita anak-anak. Saya kembalikan ke Bu Umroh. Rif untuk saran dan pertanyaan. Kemudian selanjutnya kepada Bu Hilda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum bertanya mau sedikit memberikan saran pada saat presentasi. Yang disampaikan tadi anak-anak sudah bagus. Alangkah baiknya supaya tidak grogi, nggak harus dihafalkan, nggak apa-apa, dibaca yang ada di yang sudah di PowerPoint yang kalian buat, dibaca. Jadi biar nggak grogi ya. Jadi itu saran sedikit dari Bu Guru. Terus lembaran yang sudah mungkin ada yang di print, ditaruh di atas meja, nggak apa-apa kalau ada. Jadi karena ini kan bukan ujian yang harus kalian hafalkan, tetapi yang penting kalian paham apa yang sudah kalian tulis, apa yang kalian buat, nanti disampaikan dengan bahasa kalian sendiri, tidak harus persis dengan apa yang sudah tertulis ataupun kalian hafalkan. Itu saran dari Bu Guru. Yang kedua, sudah bagus sekali presentasinya, ditambahkan sedikit rasa percaya dirinya ya. Ngomong nggak usah pelan-pelan kayak Bu Guru ini sing buanter apa. Jadi semuanya, jadi yang mendengarkan itu jelas apa yang kalian sampaikan dan paham apa yang kalian sampaikan. Itu poinnya saat presentasi. Itu saran dari Bu Guru. Sekarang pertanyaan. Yang pertama,
Kenapa kelompok ini memilih sampah atau limbah koran bekas untuk dibuat karya ilmiah? Kenapa kok tidak? Kan banyak ya limbah, ono kardus, ada botol, ada ban dan sebagainya. Kenapa terinspirasi, Bu, aku gawe tako koran bekas saja? Itu kenapa? Berdasarkan apa kok kepingin banget dari koran bekas? Mungkin bisa siapa yang menjawab? Kalau misalkan satu kurang lengkap, Bu, jawabannya temanku, saya mau membantu, silahkan. Silakan. Karena koran gampang itu, coba itu dicari ya. Oh, koran itu lebih mudah dicarinya. Oke, mungkin ada jawaban yang lain dari temannya. Untuk mengurangi jumlah limbah koran bekas. Untuk mengurangi jumlah limbah koran bekas, bagus. Apalagi mungkin ada yang menambahkan? Sudah cukup? Abrisam, Sasen, Vira? Sudah? Oke. Sudah ya, sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, enggak apa-apa Bu ya, saya lebih dari satu ya, oke. Pertanyaan yang kedua, Bu Guru pengen tahu perannya masing-masing di kelompok ini. Kan mengerjakan karya ilmiah kan sudah sangat lama ya, mulai bulan Januari, sudah hampir 2 bulan lah, sampai bulan Februari akhir ini. Nah, kira-kira diceritakan siapa bagiannya apa. Bu, aku selama ini tuh bagian ngetik, Bu. Bu, aku selama ini bagiannya membuat, aku ngumpul no koran. Diceritakan satu persatu perannya masing-masing. Ngetik itu saya kira bagian yang menggunting kertas, yang menggunting koran. Sasen juga bagian yang ngetik. Abrisam sama Rendra bagian menggulung koran, ngelem sama menyusun. Berarti yang 4 anak ini bagian membuat produknya. Terus Mbak Kaira yang bagian membuat karya ilmiahnya. Oke. Terus apa lagi ya? Takut mana apa gak Bu Guru? Gak usah ndredeg talah Bu Guru. Ya wes gantian wali murid dulu, nanti kalau terlintas Bu Guru tanya ya tanya lagi ya. Gak apa-apa ya. Baik Bu Umroh, terima kasih. Terima kasih Bu Hilda, saran dan pertanyaannya bagus sekali ya. Sekarang dari wali, monggo bundanya Kaira, Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Rendra, mau tanya, dari tadi penasaran ngecatnya itu gimana ya? Pakai sepet. Iya. Ada lagi Bunda, mamanya Sasen, Ablisa, mau memberikan saran atau sambut? Ibunya gerok. Hilda, ada lagi? Sudah bagus anak-anak, ini sudah sedikit Bu Hilda baca sekilas di karya yang sudah kalian tulis. Di bab 2 ini ada kajian materinya. Mungkin Bu Guru bisa menambahkan sedikit di kajian materi ini, kan ada surat kabar atau koran, penjelasan tentang apa itu kerajinan, bagaimana membuat tempat pensil ya. Mungkin seperti yang sebelumnya, ditambahkan mungkin landasan Al-Quran ya. Kemarin itu Bu Guru dapat sedikit hafal enggak ya surat At-Tin ayat 4, saya coba dibaca semuanya bersama-sama.
Surat At-Tin ayat 4. Sapa sing wis hafal? Harus hafal lah, wong mau munakosa kok. Ayo 1 2 bunyi. Laqad khalaqnal insana Sanabi ahsani takwim. Alhamdulillah. Itu dimana artinya yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi Allah itu menciptakan manusia sudah sebagus-bagusnya. Nah, pada karya ilmiah kali ini, jadi kalian kan menghasilkan produk, itu bisa dijadikan landasan Al-Quran. Di situ surat At-Tin nanti ditambahkan ya di karya ilmiahnya. Surat At-Tin ayat 4. Kalau kalian membuat sesuatu apapun, mau produk apa saja, itu jangan hanya setengah-setengah. Jadi kalau bikin begini, Bu, aku gak bikin tempat pensil tok, bikin tempat yang lain, dibuat banyak, buat contoh beberapa. Ini tempat tisu, ini dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus lagi. Karena Allah saja menciptakan kita sudah sebaik-baiknya bentuk. Maka kalau kalian menghasilkan sesuatu harus sebaik-baiknya juga produk yang kalian lakukan. Jadi jangan hanya separuh-separuh atau ala kadarnya. Wes aku pokoknya gawe mari. Jangan seperti itu. Tidak hanya di karya ilmiah ini, apapun yang kalian kerjakan dan sebagainya jangan setengah-setengah. Jadi harus totalitas. Karena kalau kita sudah berusaha sebaiknya, sebagus-bagusnya, insya Allah yang hasil kalian dapatkan bukan hanya baik saja, bukan hanya bagus saja, tapi sangat luar biasa. Itu mungkin saja sedikit saran terakhir dari Bu Guru, nanti ditambahkan di kajian materinya. Matur nuwun, itu saja Bu Umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda, sarannya bagus sekali. Anak-anak nanti dikembangkan ya. Oke, untuk acara berikutnya penutup ya, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah untuk acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk anak-anakku semuanya, saran, pertanyaan dari Bapak dan Ibu juga bunda-bunda kalian semoga buat pengetahuan dan pengalaman ya untuk lebih baik ke depannya. Oke. Sebelum saya tutup, ya wes gitu aja ya Bu. Aku bingung. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara dan pembimbing mereka mohon maaf bila ada salah kata. Nggih. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangan dulu bunda-bunda buat mereka, sudah hebat-hebat. Oke, acara berikutnya sesi foto Ibu dengan anak-anak. Di bawah.